perkenalan dulu ya. Hai. Saya Nasa. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmat Hidayat. Perkenalkan, nama saya Audrey Hidayat. Perkenalkan, nama saya Dewi Cynthia. Nah guys, jadi kali ini kita mau bahas tentang bencana versus pemerintah. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol. Gimana sih pendapat kalian tentang kira-kira bencana apa aja nih yang kalian tahu tapi belum ada penanganan yang serius dari pemerintah? Karena hujan bisa jadi banjir, terus bisa jadi jalan rusak juga. Tapi banjir itu kan lama ya, ditanganinya oleh pemerintah dan merambah kemana-mana juga, ke jalan rusak dan rumah-rumah juga rusak, tapi penanganannya sangat lama, kurang, dan terjadi lagi. Kalau menurut saya akibat dari alam itu tadi ya yang disebutin sama Kak Andi juga, hujan. Namun kan kata Kak Andi itu mempengaruhi jalan rusak. Tapi kalau saya, hujan yang intensitas agak tinggi akan mempengaruhi bencana alam seperti longsor. Nah, longsor itu memang sulit ya untuk dicari solusinya, untuk dibenahi atau untuk direnovasi. Kalau misalkan ada suatu daerah terkena imbasnya, itu pasti butuh waktu yang lama gitu. Nggak semata-mata bisa langsung sekejap dibenahinya gitu. Oke, kalau menurut saya yang kalian tahu yaitu bencana gempa di Cianjur nih. Gempa di Cianjur kan waktu itu pernah viral banget ya di TikTok, apa semua media sosial. Nah, itu penanganannya cuman kayak awal doang. Pertama yang viral nih, banyak dari pemerintah atau kalangan artis hanya mengikuti tren, tapi kesini hanya kurang lah gitu penanganannya. Bahkan rumah pengungsian juga nggak sampai dituntaskan gitu. Jadi kalau misalkan, gimana ya, kalau sampai saat ini gitu belum ada info perkembangan gitu ya tentang gimana sih bencana gempa di Cianjur yang kemarin tuh gitu ya kan kalau awal-awal masih panas-panas ya kan ya, masih banyak gitu yang ngasih sumbangan. Tapi kan kesini karena beritanya udah nggak ada kan, langsung Hangatannya kurang menurun gitu. Oke, baik dari saya mungkin sama Pak Dewi, yaitu gempa. Gempa itu bisa terjadi dari beberapa hal ya. Kayak misalnya sekarang hujan yang terlalu deras bisa jadi kan longsor, dari longsor bisa saja terjadi gempa. Nah, contohnya yang kemarin-kemarin terjadi yang di Cianjur. Mungkin pada saat ini mereka masih mengungsi mungkin di rumah-rumah yang tidak terkena karena belum ada penanganan dari pemerintah buat tempat tinggalnya. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, menurut kalian gimana sih peran komunikasi dan transparansi pemerintah dalam penanganan bencana? Oke. Pertama, sudah jelas itu dari dana yang dianggarkan oleh pemerintah dari pusat di atas ya. Nah, di jalan itu suka ada potongan-potongannya, suka dimasukin ke satu masing-masing. Lihat dari mana Pak? Oh, Anda tidak percaya? Saya pernah mengalaminya waktu pelajaran prakarya. Kan dapat dana dari pemerintah buat kita bikin kerajinan atau makanan, namanya juga prakarya. Di sekolah itu bikin bajar, nah per kelompok. Nah, dananya itu katanya sejuta, berapa deh? Sejuta 500. Tapi yang datang ke kita ke per kelompoknya itu cuma 750 gitu. Sisanya kemanain gitu, jadi pertanyaan kan? Ya habis di jalan buat dana ini itulah. Nah, mungkin tadi yang pertama dana, dan yang kedua dari segi informasi juga kan pasti ada komunikasi yang dari atas dulu terus dari bawah. Nah, ini mungkin dari komunikasi dari bawah sampai ke atas tidak sampai, hanya sebatas pertengahan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ke pemerintah juga, jadi itu bisa menghambat dalam penanganan pemerintah. Itu yang kedua. Oke, dari kalau menurut saya ini ya, kadang di zaman sekarang tuh kalau misalkan ada kejadian-kejadian kayak misalkan ya tadi lah gempa atau contoh kecilnya jalan rusak aja di daerah sini lah Majalengka, itu
kalau misalkan nggak ada apa ya, kalau misalkan nggak memakan korban, kalau misalkan nggak diviralkan terlebih dahulu, mungkin nggak ada gerakan gitu. Pemerintah tuh nggak akan ada gerakan untuk memperbaiki gitu. Kan sekarang udah diperbaiki ya, karena emang udah memakan korban juga, terus udah viral juga ya kan. Jadi saya tuh heran kenapa pemerintah tuh gerak karena viral gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu, kenapa nggak langsung turun ke lapangan gitu, buat survei ngecek nih bakal rusaknya makin parah atau gimana gitu. bukan masalah dari pemerintah juga sih, emang nggak bisa disalahkan juga pemerintah karena faktor alam, terus karena faktor digunakan sehari-hariannya gitu aja sih. Dari saya mungkin mengenai dana juga, khususnya mengenai dana untuk jalan rusak. Contohnya aja di desa saya banyak jalan yang rusak, padahal kan bupati pulang pergi lewat jalan sana gitu. Kenapa nggak ada dana yang disalurkan untuk memperbaikinya gitu? Padahal udah parah banget itu jalan yang sering dilewati Pak Bupatinya sendiri. Maksud ke arah saya itu bupatinya orang sana? Iya, bupatinya orang Malusma. Jadi kan sering bolak-balik pulang pergi dari Majalengka ke Malusma. Yang jadi pertanyaan itu apakah Bapak Bupati tersebut itu nggak merasakan kesengsaraannya Gitu. apa gimana? Iya, kenapa Pak Bupatinya tidak menyalurkan dana untuk memperbaiki, padahal dia juga sering gitu lewat jalan sana. Sampai sekarang lupa. Oke, nah tadi kan dari pemerintahnya nih, kira-kira buat bekerja sama dengan masyarakat gimana nih? Jadi ada penanganan dari pemerintah tapi bekerja sama juga dengan masyarakat, kira-kira bentuknya itu kayak gimana menurut kalian? Oke, nyambung ke jawabannya tadi ya soal banjir terus jalan rusak. Nah, saya lihat juga di sosial media itu ada viral rusak di Cikinting ya. Nah, sekarang sudah diperbaiki tapi malah ada kejadian banjir lagi. Nah, pantesan katanya jalan cepat rusak, orang saluran irigasi airnya juga nggak ada membuat gitu. Jadi si air itu ke jalan jadi banjir, jadi cepat rusak. Nah, maksudnya kita harus bekerja sama dari masyarakatnya juga gitu, membangun saluran air di jalan gitu kan, biar airnya tidak menggenang, tidak membanjiri jalan gitu. Jadi awet lah jalannya gitu. Mungkin kalau dari saya harus ada penyuluhan juga dari pemerintah agar masyarakat juga sadar gitu. Tapi kalau misalnya dari pemerintah ada program, terus kalau masyarakatnya nggak sadar, ya percuma gitu. Seperti kayak Ani tadi bilang, kalau misalnya udah jalan bagus dari pemerintah, tapi dari masyarakatnya malah kayak gitu. Harusnya saling bekerja sama. Kalau menurut saya sama ya, kayak tanggapan tadi ya kurang lebih sama lah kayak gitu. Ya kan pemerintah sudah berusaha ya, sudah menggalangan dana, sudah turun ke lapangan, sudah memperbaiki juga gitu dari pihak-pihak yang atasan, sudah memperbaiki jalan-jalan juga. Nah, tinggal dari kitanya nih, tinggal dari masyarakat kecilnya, gimana nih caranya agar si fasilitas itu bisa dimanfaatkan secara jangka waktu lebih lama, nggak cepat rusak, agar lebih awet lah intinya gitu. Harus berpikir ke sana gitu sih. Jangan mentang-mentang aku udah di beneran malah dipakai gitu gitulah, malah dipakai nggak lihat terlena. Menurut saya juga sama sih, harus ada kesadaran dari masyarakatnya juga. Karena mengenai banjir tadi ya di jalan, nah sekarang jalan udah dibenerin. Bisa jadi kan itu dari masyarakatnya juga, karena buang sampah sembarangan, terus jadi mampet, terus jadi banjir lagi gitu. Bukan karena masyarakat, bukan karena pemerintah, karena pemerintah kan sudah menyalurkan sebaik mungkin. Sekarang tinggal dari kesadaran masyarakatnya. Oke, kira-kira nih dari pembahasan tadi, kan tadi udah ngebahas penanganan gimana. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dijadikan pembelajaran dari masa lalu
dan bisa juga dijadikan sebagai evaluasi buat di masa depan nanti. Pembelajarannya itu dari waktu mungkin ya, seperti yang dikatakan Omi tadi, kenapa penanganan itu harus viral dulu baru dilaksanakan, gitu, diperbaiki. Kenapa nggak dari dulu ya, itu harus diperbaiki. Nah, kita kan ada masyarakat itu bisa apa, informasikan kepada pada desa dulu ya kan, nanti dari desa ke yang lebih atasnya lagi, ke pemerintah langsung. Nah, si informasi tersebut, komunikasi tersebut bisa tersampaikan dengan cepat, dengan baik, dan segera terlaksana. Dan kalau dari saya juga sama ya kayak tanggapan Andi tadi, masyarakat juga masyarakat juga punya aspirasi gitu, aspirasi yang nantinya bakal didengar oleh, tadi kan pertama kayak Bu dulu, terus ke nantinya sama, terus ke bupati gitu ya kan, ke kabupaten, terus ke provinsi. Nah gitu sih intinya, dan untuk diperbaikinya itu dari segi waktu ini gitu, kadang suka lama, kayak misalkan masyarakat punya aspirasi nih, tapi kadang ya ada tahu gimana gitu di atasannya itu kayak tidak, kalau kata kasarnya nggak didengar gimana, itu aja Pak. Harusnya diperbaiki, harus dipercepat tindak lanjutnya. Dan untuk yang selanjutnya mungkin jangan sampai miskomunikasi juga, karena itu penting. Karena kalau misalnya pemerintah nih miskomunikasi dengan bawahan atau bawahan dengan atasan, kan itu bisa mempengaruhi juga dalam program-program yang akan dilaksanakan atau aspirasi dari masyarakat juga. Dari saya mungkin harus banyak informasi kepada masyarakat agar masyarakat tuh percaya bahwa dari atasan tuh ada informasi apa nih untuk, tapi tidak disampaikan ke masyarakatnya gitu dari atasannya. Oke guys, thank you. Bye.